Pembangunan gedung gereja memiliki tujuan utama untuk menyediakan tempat ibadah yang nyaman, lebih luas dan layak bagi jemaat yang terus bertambah. Manfaatnya mencakup peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman beribadah yang lebih kusuk serta memperkuat kebersamaan dan persekutuan antar jemaat. Selain itu, bangunan baru berfungsi sebagai sarana pendukung kegiatan gereja secara keseluruhan, termasuk penginjilan, pelayanan, dan administrasi, serta menjadi kesaksian publik yang positif bagi masyarakat sekitar. Adapun tujuan pembangunan gedung gereja baru adalah: 1. Menyediakan tempat ibadah yang representatif. Membangun gedung gereja yang lebih luas dan nyaman untuk menampung pertumbuhan jumlah jemaat. 2. Meningkatkan kualitas ibadah. Memungkinkan umat untuk beribadah dengan lebih nyaman dan tenang dalam gedung yang lebih representatif, baik secara fisik maupun spiritual. 3. Memperkuat persekutuan jemaat. Menciptakan ruang yang lebih memadai untuk kegiatan kebersamaan sehingga memperkuat tali persaudaraan dan rasa saling mendukung di antara umat. 4. Mendukung pelayanan gereja. Menyediakan sarana yang lebih baik untuk mendukung 3 tugas panggilan gereja, yaitu penginjilan, pelayanan, dan pengembalaan. 5. Meningkatkan kehadiran publik. Menjadikan gereja sebagai landmark atau tanda kehadiran yang positif di tengah masyarakat, sekaligus menjadi kesaksian Injil secara publik. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah jemaat, kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih luas dan representatif menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi jemaat Toisapu yang berdiam di Dusun Wailiha, serta jarak yang jauh apabila jemaat di Dusun Wailiha akan beribadah ke gereja induk Elim di Toisapu. Dengan beberapa alasan di atas, maka muncul ide untuk membuat gedung gereja yang baru di Dusun Wailiha Jemaat Toisapu. Beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan rapat untuk membentuk panitia pembangunan gedung gereja baru di Dusun Wailiha. Maka pada tahun 2012 terbentuklah panitia dengan susunan panitia inti dan beberapa seksi antara lain: Ketua Bapak Poli Pati Hahuan, Wakil Ketua Bapak R. Tamaela, Sekretaris Bapak Jeki Limahelo, Bendahara Ibu Lena Lewo. Setelah terbentuk dan dilantik, panitia mulai bekerja. Dengan segala upaya, panitia mewujudkan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang telah dirancang dan direncanakan. Menjadi polemik bersama antara panitia pembangunan gedung gereja di Wailiha dengan Ketua Majelis Jemaat Toisapu saat itu, Pendeta Lesnusa, dan setelah melewati pergumulan panjang. Karena untuk menentukan nama gereja merupakan suatu keputusan penting yang seringkali harus melibatkan pertimbangan teologis, historis, dan kontekstual. Maka dipilihlah nama gereja baru di Wailiha adalah Gedung Gereja Damai Sejahtera. Menurut Ketua Majelis Jemaat pada saat itu, Pendeta Lesnusa, dipilihnya nama Gedung Gereja Damai Sejahtera dilihat dari aspek teologis, historis, dan kontekstual. Maka gedung gereja ini ada di tengah-tengah jemaat Wailiha yang sebagian besar adalah pendatang serta pernah terdampak kerusuhan. Dengan berbagai pluralitas, keragaman, suku, ras, budaya, dan pandangan, serta mendorong interaksi positif, kesetaraan, dan dialog antar kelompok yang berbeda untuk hidup secara damai. Sikap pluralitas inilah yang mempromosikan penghargaan terhadap semua identitas
dan memastikan setiap kelompok memiliki hak yang sama. Memancing ikan di negeri Iha, duduk memancing di atas batra. Berbeda jemaat di Wailiha, tetapi hidup damai sejahtera. Melalui berbagai macam persoalan baik suka maupun duka, maka pada tanggal 17 Maret 2013, dalam ibadah minggu dilaksanakan peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja damai sejahtera, menandai dimulainya pembangunan gedung gereja baru yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku saat itu, Insinyur Said Asagaf, serta Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru SH MSI. Setelah dibangun selama 7 tahun 8 bulan, tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dan diresmikan oleh Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, AJ Werinusa, serta Wali Kota Ambon, Risat Lohana Pesi, menandai selesainya pembangunan gedung gereja diiringi ibadah syukur dan penerapan protokol kesehatan. Suatu hal yang harus kita pahami sebagai umat Kristen bahwa semua keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan gedung gereja damai sejahtera ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Firman Tuhan inilah yang senantiasa menjadi landasan, berpijak dan sebagai sumber motivasi bagi seluruh jemaat Toi Sapo dalam memberi diri dan memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi ketaatan dan kesetiaan kepada Sang Pemilik hidup.